Shalom, puji Tuhan, senang sekali bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruangan ini ataupun juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan acara ibadah kita pada malam hari ini. Dan tentunya saya menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara semua, dan percayalah, kasih tahu kanan kirimu, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara suka sebuah tema, maka saya sudah memberikan tema pada acara kita malam hari ini, yaitu tenang, selalu ada Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Tenang, selalu ada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kata tenang dan kata Yesus itu menjadi sangat penting buat kita. Ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam dunia ini, tetapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di ruangan ini ataupun yang sedang menyaksikan acara pada malam hari ini, bahwa segala sesuatu boleh terjadi, tetapi kita harus tenang dan kita percaya ada Yesus bersama dengan kita. Nah, saja kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-41, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dengan jelas berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang ke-37 berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat apa Bapak Ibu Saudara? Sangat apa? Dahsyat. Waduh, mungkin kalau kita saat ini sedang berada di kapal itu, mungkin yang ada goyang-goyang ini ya. Coba goyang-goyang ini Bapak Ibu Saudara. Tapi belum seberapa ini ya. Karena firman Tuhan berkata taufannya sangat dahsyat. Bukan cuman goyang. Itu air yang ada di luar itu pasti masuk ke dalam perahu. Karena dikatakan dengan sangat jelas, sangat dahsyat. Dan dikatakan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan apa? Penuh dengan apa? Kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam perahu, engkau disuruh milih mau penuh air atau penuh duit. Kasih tahu kanan kirimu, berarti kamu masih normal. Ayo kasih tahu. Kalau engkau masih memerlukan duit, berarti engkau masih normal gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dikatakan ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39 berkata, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Dikatakan apa? Dikatakan apa? Diam dan tenanglah. Katakan tenanglah. Katakan tenanglah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak pegang dada kita masing-masing. Pejamkan mata kita dan berkatalah kepada Tuhan, tenanglah. Katakan kepada Tuhan, tenanglah. Amin. Dikatakan lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Luar biasa. Katakan luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesus luar biasa. Dikatakan bahwa ya angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi di awal saya sudah katakan bahwa tema kita pada malam hari ini adalah tenang, selalu ada Yesus. Nah, coba lihat Bapak Ibu Saudara yang ada di depan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, arti kata tenang itu tidak gelisah. Katakan tidak gelisah. Tidak terburu-buru. Tidak kacau. Tidak gugup. Diam, itu tenang. Jadi kalau ada orang yang suka terburu-buru, ya, semua dikerjakan dengan buru-buru, ya,
masak terburu-buru, dandan terburu-buru, ya. Karena apa nggak tahu, mungkin karena telat atau apa, tapi memang hidupnya selalu suka terburu-buru, maka sesungguhnya orang itu tidak memiliki ketenangan. Karena kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa orang yang tenang itu nggak akan pernah terburu-buru. Semuanya dikerjakan dengan baik, semuanya dikerjakan dengan benar, semuanya dikerjakan dengan maksimal. Katakan amin, katakan amin. Nah, saya mau berkata sama Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak tenang pasti akan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ya apa ya? Ya apa ya? Yang setuju dengan saya katakan aham. Udah biasa kan, ngomong amin kan udah biasa. Yang setuju katakan aham. Iya. Orang yang tidak tenang pasti akan melakukan tindakan yang merugikan bagi dirinya dan orang lain. Contoh, kalau ibu-ibu masak nggak tenang, kebanyakan garam, nanti suaminya jadi darah tinggi. Akhirnya dimarahin sama suami. Jadi orang yang nggak tenang, ya, orang yang nggak bisa memiliki ketenangan, tindakannya akan merugikan bagi orang lain ataupun bagi dirinya sendiri. Makanya itu saya mau berkata malam hari ini bahwa Bapak Ibu Saudara, tenang, ada Yesus bersama kita. Amin. Coba sekarang ya, kalau mau cari masker itu sulitnya minta ampun ya. Semuanya udah diborong. Sampai tadi sore istri saya juga cerita sama saya, dia mau beli masker, semuanya udah habis, udah nggak ada. Kenapa? Karena banyak orang ketakutan ternyata kena virus yang namanya corona. Oh bukan. Bercanda. Corona, betul ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau berkata, ada efek yang sangat besar, akan ada efek yang sangat besar yang akan dihasilkan ketika seseorang tidak bisa tenang. Maka itu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang harus kita lakukan pada malam hari ini, ingat, tenang, Yesus selalu bersama dengan kita. Sekarang mengapa orang tidak bisa tenang Bapak Ibu Saudara? Coba lihat di sini kira-kira di antara 4 ini kita yang ada di mana? Mengapa orang bisa tidak tenang? Yang pertama, karena punya masa lalu yang belum dibereskan. Ya Pak ya? Kalau kita punya masa lalu yang belum kita bereskan, pasti membuat kita nggak tenang. Betul nggak? Betul? Apalagi mungkin kita yang punya pacar. Wah tuh, saya lihat ada banyak yang wajah-wajah yang mengharapkan ini soalnya malam hari ini. Mengharapkan mendapatkan pasangan hidup gitu ya. Kenapa orang bisa tidak tenang? Karena dia punya masa lalu yang belum dibereskan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari cek kembali masa lalu kita, apakah sudah kita bereskan malam hari ini. Karena kalau masa lalu sudah dibereskan, nggak perlu ada ketakutan lagi dalam hidup kita. Yang percaya katakan aham. Iya. Yang kedua, mengapa orang bisa tidak tenang? Karena kurang penguasaan diri. Kurang menguasai diri. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya itu kita perlu memiliki penguasaan diri supaya kita tenang. Ya Pak Pendeta, umur saya sudah kepala 3. Bahkan sebentar lagi mau masuk ke kepala 4. Ya, aduh, lalu rame-rame pasang tulisan sale. Sil. Sale. Saya bacanya sale kalau saya gitu. Tapi saya mau berkata sama Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Katakan amin. Kita harus punya penguasaan diri, kuasai diri kita. Kenapa orang tidak bisa tenang? Karena dia kurang penguasaan diri. Yang ketiga, kenapa orang tidak bisa tenang? Karena orang itu mudah khawatir. Khawatir. Besok makan apa? Besok pakai apa? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Apakah hari ini engkau masih tetap hidup, bisa bernafas? Apakah hari ini engkau masih tetap bisa makan? Masih bisa? Betul? Kenapa engkau khawatir? Amin.
Apakah engkau percaya bahwa dirimu yang laki-laki, engkau percaya dirimu ganteng? Nah, ya, iya. Kok nggak yakin katanya. Yang wanita-wanita, apakah engkau percaya bahwa dirimu belum? Belum. Ya wanita-wanita, apakah engkau yakin dirimu cantik? Waduh, luar biasa. Sudahlah, kalau gitu nggak usah khawatir. Pangeranmu pasti akan datang. Amin. Prinsesmu pasti akan datang. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kayak lagu itu aja, ibu-ibu, bapak-bapak. Gitu. Maaf ya Pak ya, saya suka bercanda Pak. Mumpung bercanda, bercanda gratis. Apalagi Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang bisa tidak tenang? Karena orang itu mudah khawatir. Enggak usah khawatir akan masa depan kita. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Yang keempat, kenapa orang bisa khawatir? Karena salah menentukannya ditonton. Betul. Makanya saya mau berkata sama Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Termasuk engkau yang menonton acara malam hari ini. Saya mau berkata engkau gak salah nonton acara malam hari ini. Karena ternyata kalau kita salah nonton, kita bisa gak tenang. Kalau sudah gak tenang itu bisa ketakutan Bapak Ibu Saudara. Cerita sedikit. Saya punya masa lalu dulu. Saya ini orangnya takut. Ke kamar mandi takut. Betul. Iya, ke kamar mandi. Takut. Akhirnya apa? Kalau malam Bapak Ibu Saudara, karena ketakutan saya ke kamar mandi. Sampai dulu ya, dulu. Kalau sekarang sudah enggak, Sekarang udah berani karena tenang, selalu ada Yesus. Tapi saya mau berkata, dulu saya takut Bapak Ibu Saudara, ke kamar mandi takut. Akhirnya apa? Maaf ya, kalau mau lagi kebelet pipis, ditahan. Lama-lama ditahan, akhirnya apa? Ngompol. Saya SMP dulu masih suka ngompol. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya takut, saya nggak tenang. Setiap kali saya ke kamar mandi ada ketakutan yang menguasai saya. Kenapa saya mengalami itu Bapak Ibu? Karena dulu saya suka nonton film-film yang berbau-bau horor. Saya suka nonton film-film pembunuhan. Kepalanya dipenggal, tangannya dipenggal. Sehingga setiap kali saya habis nonton itu, memori yang saya tonton itu tersimpan di dalam memori pikiran saya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Setiap kali saya ke kamar mandi ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena saya takut tiba-tiba di atas ada kepala. Oh. Ya. Makanya itu saya mau berkata sama Bapak Ibu Saudara. Orang bisa tidak tenang karena apa? Salah menentukannya ditonton. Makanya itu tontonlah yang membangun imanmu. Amin. Tontonlah yang menguatkan imanmu. Jangan nonton hal-hal yang justru membuat engkau khawatir. Tetapi percayalah ketika engkau menonton malam hari ini, imanmu akan dibangun, imanmu akan dikuatkan, dan kuasa Yesus akan nyata dalam kehidupan kita. Ketenangan tidak bisa diperoleh karena kita memiliki semua yang berharga di dunia. Yang setuju katakan aham. Engkau boleh punya semua yang berharga. Apa yang berharga di dunia? Emas. Ya. Orang Jawa itu paling paling mahal. Mas Joko, Mas Budi. Kayak saya kan Thomas, Mas Thomas gitu loh ya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya. Hah? Oh ya, nama saya Thomas Ribu. Ya, perkenalannya di tengah nggak apa-apa ya. Saya orang Jawa, Semarang, lahir di Semarang, besar di Surabaya, Lombok. Istri saya 1 sampai selama-lamanya. Selalu saya katakan 1 aja nggak habis-habis. Ya cukup 1. Anak kami 3, saya dan istri sekarang menggembalakan di GBI Rock Citra Raya.
Ya, GBI ROK, Representative of Christ Kingdom. Itu singkatan dari ROK, Representative of Christ Kingdom. Ya, kemudian saya bersama dengan istri melayani di Citra Raya. Citra Raya itu ada singkatannya Bapak Ibu Saudara. Citra Raya Cikupa, Tangerang sana. Citra Raya ada singkatannya, cinta kepada Tuhan terus bergelora. Asik. Wuih, asik. Kasih tahu kanan kirimu, cintamu kepada Tuhan harus terus bergelora. Nah, kembali lagi. Apa yang berharga di dunia? Orang berkata emas itu sesuatu yang berharga. Apalagi? Properti, sesuatu yang sangat berharga. Apalagi? Fulus, cien, kepeng. Hepeng kan Medan. Iya, kalau kepeng itu orang Lombok bilangnya kepeng. Pendeta enggak pernah salah. Cuma bercanda saja ya. Nah, saya mau berkata begini Bapak Ibu Saudara. Ketenangan juga tidak bisa diperoleh karena engkau memiliki posisi tertentu. Jangan dipikir karena engkau punya posisi tertentu kemudian engkau merasa tenang. Enggak. Yang luar biasa lihat ke depan ini Bapak Ibu Saudara. Ketenangan akan kita miliki ketika Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Ketenangan akan kita miliki ketika Yesus ada bersama dengan kita. Engkau boleh punya semua yang berharga di dalam dunia ini. Engkau boleh kenal setiap orang yang memiliki kedudukan-kedudukan tertentu di tengah-tengah dunia ini. Tapi saya mau berkata, ketenangan yang sejati hanya akan kita miliki ketika kita menyadari Yesus ada bersama dengan kita. Untuk itu malam hari ini saya mengajak kita semua, mari taruh pikiran Yesus di dalam pikiran kita. Katakan amin. Angkat tanganmu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Katakan pikiran Yesus. Genggam erat-erat. Ya, taruh di dalam pikiran kita. Jangan taruh di dalam kantong ya, kantong bisa bolong. Pikiran Yesus harus ada di dalam pikiran kita. Ketika pikiran Yesus ada di dalam pikiran kita, maka Yesus akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kenapa orang bisa khawatir? Karena dia nggak punya pikiran Yesus. Kalau dia punya pikiran Yesus, ada damai sejahtera di dalam dirinya Bapak Ibu. Dan saya mau berkata, ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan malam hari ini. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ingat ini baik-baik. Yang pertama, kita tenang karena Yesus ada bersama kita. Amin. Mari taruh tangan kananmu di dadamu, katakan, saya tenang karena Yesus ada bersama dengan kita. Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, kata Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu kita bisa meninggalkan kita. Istri suami kita bisa meninggalkan kita. Orang-orang yang kita sayangi bisa meninggalkan kita. Tetapi kabar sukacitanya, Yesus Kristus Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Yes. Untuk itu saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang menonton juga pada malam hari ini. Ketahuilah, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dia menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, jangan takut tetapi percayalah kepada Dia. Amin. Jangan takut, percayalah kepada Dia. Ya, ada satu lagu main di F ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan kepadamu. Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara, Dia bersama dengan kita. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Mungkin kita sedang menghadapi permasalahan ekonomi. Mungkin kita sedang menghadapi satu situasi yang menakutkan buat kita. Bahkan kita mungkin hari-hari ini sedang dalam pemikiran untuk kita mau melemparkan bendera putih. Kita mau nyerah. Udah gak sanggup lagi Tuhan. Aku udah gak mampu lagi Tuhan. Saya mau berkata, ada kabar sukacita buat kita semua. Bahwa Dia Yesus terus bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita. Jangan takut dan percayalah Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, saya sudah di ujung tanduk Pak Pendeta. Sebentar lagi ini jurang Pak Pendeta. Saya sudah di ujung tanduk. Bagi kita sedang berada di ujung tanduk. Tapi bagi Tuhan itu baru permulaan. Amin. Kita bisa berpikir sudah di ujung tanduk. Tetapi bagi Tuhan itu baru permulaan. Artinya apa? Aku akan segera menolong engkau. Makanya itu Bapak Ibu Saudara. Mari malam hari ini. Percayalah. Bahwa Dia bersama dengan kita. Orang yang kita cintai bisa meninggalkan kita. Tapi Yesus senantiasa bersama dengan kita. Yang kedua, ingat baik-baik ini Bapak Ibu Saudara, yang kedua. Kita tenang karena Yesus apa? Berkuasa atas segala sesuatu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini Yesus loh yang ngomong. Kalau Yesus ngomong, kita harus percaya. Katakan aham. Ya. Kalau manusia ngomong itu biasanya masih bisa diingkari. Makanya ada lagu itu kan. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri gitu ya. Gak usah dicari, gak apa-apa. Kok tiba-tiba ingat itu ya. Iya loh, manusia itu mengingkari udah wajar, udah biasa. Tapi Yesus ketika Dia berjanji, Dia akan menggenapi janjinya. Kenapa? Karena Dia berkuasa atas segala sesuatunya. 20 tahun saya melayani sebagai seorang hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau berkata, selama 20 tahun itu, Yesus gak pernah kecewain saya. Amin. Selama 20 tahun itu, saya menyaksikan banyak mujizat demi mujizat yang terjadi. Yesus berkuasa atas sakit penyakitmu. Yesus berkuasa akan masa depanmu. Dulu nih saya dikatakan sebagai orang yang gak punya masa depan. Kenapa? Karena orang tua saya dulu itu paling jengkel banget sama saya. Karena apa? Saya nakal. Saya dulu paling jago di rumah Bapak Ibu Saudara. Paling jago saya di rumah. Jago apa? Jago mencuri. Itu saya. Kenapa saya suka mencuri dulu? Karena hidup saya habiskan hanya untuk bermain video game. Hidup saya hancur gara-gara video game. Zaman-zaman saya dulu yang masih itu tuh kotak itu. Ya, yang kotak itu. Bukan, belum. Emang terkadang dari apa namanya pengetahuannya bisa tahu umurnya berapa ya Pak ya. Ya, iya yang kotak itu loh. Iya yang kotak itu. Ding dong. Tokoh-tokohnya itu yang tangannya bisa panjang. Terus yang gemuk yang Nah itu. Street Fighter. Yang ada Ken, Ryu.
Kalau ngeluarin ilmu tuh habukin. Habukin gitu. Setiap hari saya mencuri uang mama papa saya. Setiap hari saya bolos sekolah. Keluar dari rumah, saya pakai baju sekolah. Keluar dari gang perumahan, saya masuk ke dalam pos sapam. Kemudian saya ganti baju dan saya berkata, berubah. Saya pergi ke tempat video game. Hidup saya hancur sampai-sampai papa mama saya berkata, kamu kalau sudah besar gak akan jadi orang. Kamu kalau sudah besar gak akan jadi orang. Kakak saya yang paling besar suka toyor saya. Goblok lu, gak jadi orang lu. Tukang curi lu. Itu kata-kata itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya menyadari, kenapa mereka sampai jengkel seperti itu kepada saya. Karena saya memang jengkelin pada waktu itu. Saya ndablek pada waktu itu memang. Sampai pada satu ketika, saya datang di sebuah ibadah. Dan saya meresponi ketika altar call diberikan di akhir ibadah itu. Ada seorang pembicara yang sedang berkhotbah pada waktu itu. Pembicara itu berkata, Tuhan berkata, Tuhan memberikan masa depan kepadamu yang penuh dengan harapan. Ketika saya dengar kata-kata pengkhotbah itu, pembicara itu, saya berkata dalam hati saya, betul gak Tuhan? Betul gak Tuhan? Kemudian dia berkata lagi, masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Ketika saya dengar dia ngomong seperti itu, saya berkata, ya Tuhan, aku percaya. Saya lari ke depan. Saya didoakan oleh hamba Tuhan itu. Dan mulai saat itu hamba Tuhan itu menjadi bapak rohani bagi saya. Dialah Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Tapi saya mau berkata sama Bapak Ibu Saudara. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Coba kalau waktu itu saya nggak tenang. Kalau pada waktu itu saya masih khawatir, saya nggak bereskan masa lalu saya. Maka saya nggak akan pernah punya masa depan yang penuh dengan harapan. Ada banyak orang-orang yang saya layani. Mereka terkena sakit macam-macam namanya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya selalu berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalaupun kau yang hari-hari ini sedang mengalami masalah keluarga bertahun-tahun, kau berdoa untuk istrimu, kau berdoa untuk suamimu, saya cuma mau berkata, mujizat Tuhan akan terjadi. Saya nggak peduli sakit penyakitmu apa, saya nggak peduli permasalahanmu apa, tapi yang saya mau katakan, saya hanya peduli Yesus ada bersama-sama dengan kita. Karena Yesus berkuasa atas segala sesuatu, maka teruslah perkatakan apa? Firman. Kalau engkau percaya Yesus berkuasa atas segala sesuatu, perkatakan firman. Ketika engkau memperkatakan firman, firman yang kau perkatakan itulah yang akan terjadi. Amin. Aham. Ya. Jangan suka ngomongin masa lalu terus, enggak usah. Perkatakan firman. Jangan ngomongin masalah terus, Pak Pendeta enggak tahu rasanya, Pak Pendeta. Sakitnya itu sakit boleh di sini, di sini, di sini, di sini. Bahkan terakhir ada yang bilang sakitnya itu di kantong Pak Pendeta. Di ATM. Ada yang bilang lagi, baru lagi nih ya. Di ATM sakitnya. Saya baru sampai tahap kantong, ternyata sudah sampai tahap ATM. Wah keren. Jauh sekali, luar biasa. Oke lah, mau sakitnya dimanapun saya cuma mau berkata. Perkatakan firman. Firman sanggup mengubah. Firman sanggup membangun. Firman sanggup membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman. Amin. Amin. Jangan khawatir akan apapun juga. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
Kita tenang karena daripadanya lah sumber ketenangan. Amin. Iya. Sumber ketenanganmu itu bukan ATM-mu, bukan dompetmu, bukan. Karena kadang-kadang ada orang, Pak Pendeta, saya itu tanggal 10 udah koma Pak Pendeta hidupnya. Maksudnya ya enggak lebih dari tanggal 10 gitu loh Pak Pendeta. Ya. Bahkan ada juga yang berkata, Pak Pendeta, hidup saya itu di atas tanggal 3 udah koma Pak Pendeta. Udah lebih parah lagi tanggal 10 ini tanggal 3. Saya mau berkata sama Bapak Ibu Saudara, ketenangan di dalam hidupmu tidak ditentukan oleh apapun juga. Ketenangan dalam hidupmu hanya bisa ditentukan oleh nama Yesus. Main di F ya Mas ya. Asik. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Hari padanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, amin, tempat perlindunganku. Dialah Allah, amin. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara. Amin. Sumber ketenangan ada pada Yesus. Mazmur 62 ayat yang ke-6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Mari punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Kekristenan itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Orang harus ketemu sama Tuhan. Orang harus encounter dengan Tuhan. Saya mau berkata kekristenan bukan cuma sekedar agama. KTP kita bisa ada agamanya. Tapi saya mau berkata, kekristenan yang sesungguhnya adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Ada encounter dengan Tuhan. Kalau engkau sadar hal ini Bapak Ibu Saudara, engkau tahu bahwa daripadanya lah sumber ketenangan. Engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau terus bergumul di dalam doa-doamu kepada Tuhan. Pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Engkau gak akan pernah kehabisan yang namanya stok ketenangan. Katakan amin. Saya cuma mau mengajak kita semua. Jangan sampai seperti para murid-murid. Maaf saya pakai kata itu ya. Jangan sampai ada kebodohan terjadi. Seperti para murid-murid. Bayangkan, mereka ada loh bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu. Mereka tuh bukan murid biasa. Mereka murid-murid yang ada dekat dengan Yesus. Mereka kenal Yesus sesungguhnya. Mereka tahu Yesus, tapi mereka gak punya hubungan keintiman dengan Yesus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau mereka ngerti, mereka gak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Katakan amin. Betul gak? Ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini kan perkataan sia-sia. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, betul gak Yesus membiarkan mereka binasa? Halo, betul gak Yesus membiarkan mereka binasa? Oh enggak.
Justru dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita supaya tidak binasa. Tapi sayang, murid-murid itu mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Guru, engkau gak peduli kalau kita binasa? Saya mau berkata sama Bapak Ibu Saudara, kalau pada waktu itu air di Danau Galilea pun kering sekalipun karena hebatnya badai pada saat itu. Saya percaya mereka tetap akan hidup karena ada Yesus bersama dengan mereka. Makanya itu ya, jangan pernah keluarkan kata-kata yang sia-sia. Kebodohan yang kedua dari para murid apa? Mereka terlalu ngandalin Yesus. Boleh ngandalin Yesus, tapi jangan lupa kita diberi Tuhan kuasa. Kita diberi Tuhan apa? Otoritas. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Saya mau berkata sama Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita dilatih sama Tuhan. Untuk kita mengerjakan sendiri. Supaya kita tahu bahwa kita mampu melakukan segala hal. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ini yang paling parah. Kebodohan yang ketiga yang paling parah. Mereka salah menilai tentang Yesus. Ayat yang ke-41 berkata, mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sayang ya. Saya berdoa tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara yang takut kepada Yesus. Tapi engkau percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang berkuasa melakukan segala hal.